tilkal hayatu jadi tilkal hayatu khuluqan hasanah tilkal hayatu ya bagus ya. Jadi tilkal hayatu ya. Jadi fa'inka nasadiru anha al-af'alul mahmudatu ya. Aklan basar'an. Nah, di sini ada aklan basar'an ya. Jadi aklan basar'an sumiyat tilkal hayatu khuluqan hasan. Jadi khuluqan hasan. Jadi khuluqan hasan. Jadi apabila yang muncul daripadanya perbuatan yang terpuji menurut akal dan syara, maka disebut kondisi itu akhlak yang baik. Jadi kalau ada challenger masuk ya, pada diri kita, bagaimana kita merespon? Nah, respon itu bisa positif, bisa negatif gitu ya. Nah, maka apabila respon itu positif, apa ingkar nasadiru anha al-af'alul mahmudah, perbuatan yang terpuji, ini yang menarik di sini. Akhlak rasa kok tidak syar'an wa akhlak. Jadi kok tidak syar'an wa akhlak, tapi akal di sini. Berarti kalau begitu, kalau kita bicara tentang perilaku seseorang, ya, itu perilakunya baik atau buruk, ya. Tapi menurut akal, berarti logika analisanya begini, kok akal dulu, kok tidak syar'an. Nah, akhlak itu adalah apa? Karena baru perbuatan manusia itu sebelum Islam datang, itu sudah ada pengkaji perbuatan manusia. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada pengkaji. Siapa? Filosof. Jadi filosof Yunani, para filosof mana saja itu sudah. Ya. Jadi sudah mengkaji tentang perilaku seseorang. Ini ya, bicara teori, jadi rada angel jenenge teori. Ya, jadi teori itu rada angel. Makanya secara ini bicara secara keilmuan. Jadi akhlak, kenapa kok akhlak? Kok tidak syar'an wa akhlak? Di dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam itu kan ada tiga, ada tauhid, ada iman, Islam dan ihsan. Iman itu kan tentang ketauhidan. Apakah ketauhidan ini Islam wa syar'an atau syar'an wa akhlak? Nah, tauhid itu ya berdasarkan syar'an wa syariat dan itu. Jadi syariat itu ya apa yang diturunkan oleh Allah tentang akidah. Kalau dulu kan banyak orang itu karena menggunakan akal tidak syar'an, maka yang muncul itu ya Nabi dia kedua. Karena itu muncul dari pemikiran manusia. Makanya kalau dalam Islam itu syar'an wa. Jadi tauhid itu muncul dari syar'an, ketentuan Allah. Jadi kalau orang-orang Yunani sampai pada kesimpulan Tuhan itu ada,
Tuhan itu ada. Tapi penjelasan tentang keberadaan Tuhan itu tidak pernah dijelaskan. Mereka hanya tahu bahwa kesimpulan pemikiran mereka bahwa Tuhan itu ada. Karena sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Kalau barang ada, tapi tidak ada yang mengadakan. Nah, pasti ada yang mengadakan. Nanti yang mengadakan lagi itu ada yang mengadakan sampai pada yang ada yang awal. Yang ada yang awal. Siapa itu? Tuhan. Jadi itu teorinya. Cuma Tuhan itu kayak apa? Mereka berhenti. Tidak bisa tahu. Nah itu kalau teori ada. Kalau teori sababiyah sesuatu sebab. Ya. Itu karena ada musabah. Ya. Maka disebutlah dengan al-musabbibul awal, penyebab pertama, kausa prima. Dia hanya sampai pada tahap siapa? Tuhan. Tuhan itu kayak apa? Dia tidak bisa menjelaskan. Baru Tuhan itu dijelaskan itu pada zaman Nabi Muhammad. Itu rinci. Jadi Tuhan menyampaikan tentang dirinya. Qul huwallahu ahad. Jadi katakanlah bahwa Allah itu Esa. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Berarti itu Tuhan menyampaikan tentang dirinya. Jadi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sapa sing ngandani? Karena itu Quran, ya Allah. Allah ngomong tentang dirinya. Nah sebelumnya orang kenal dengan Tuhan, sehingga mereka itu ya sampai sing berpikir itu dianggap sebagai Tuhan. Karena bingung dia, apa Tuhan itu. Nah penjelasan itu belum ada sebelum Nabi Muhammad. Nah setelah Nabi Muhammad melalui wahyu itu ada penjelasan ketuhanan oleh siapa? Ya oleh Tuhan. Jadi penjelasan ketuhanan dan oleh Tuhan, bukan oleh Nabi Muhammad. Itu penjelasan Allah tentang dirinya. Jadi tentang dirinya. Nah, jadi kalau begitu akidah itu harus mengikuti penjelasan Tuhan tentang dirinya. Nah kemudian logika kita, oh iya ya, bener. Kira kayak ini apa bedanya Tuhan dengan manusia? Makanya kalau ada rame-rame antara Ibrahim, ya, perkara nguwedhoki gulune patung. Bareng ngono pedane dikalungno ning gone gulune patung sing paling gede. Begitu diketahui dilaporkan nang Raja Namrud. Lagi sapa sing kethoki? Jadi Nabi Ibrahim ya sing gede dhewe itu sing kethoki. Tapi tidak bisa, saya tahu itu yang memotong leher dia Ibrahim. Masa ada patung memotong patung? Nah iya, terus ngerti patung itu gak bisa motong patung kok disembah. Itu akhirnya Ibrahim begitu logikanya. Ya, berarti kalau begitu ya tidak ada patung itu yang bisa manfaat dan bisa madorot. Nah yang bangga mana ya dulu. Nah itu logika Ibrahim. Nah iya, lalu patung ora iso lapo-lapo kok diarani ngethoki gulune patung sing cilik-cilik. Jadi Ibrahim mancing gitu. Akhirnya udah nanti pasti ada yang memotong ini.
mau sepatu mau sepatu. Nah, itu oleh Ibrahim oleh dia. Lah ya wis ngerti le patung ora iso lapo-lapo kok disembah. Nah, itu logika keimanan Ibrahim. Gitu. Nah, jadi kalau begitu ya perubahan pemikiran. Jadi yang disembah itu ya patung digawe tapi disembah adalah Allah. Nah, ini perubahan pemikiran. Oh, kalau begitu ya ada Tuhan. Jadi dakwahnya Nabi Ibrahim begitu. Bener kalau itu kurban Nabi Ibrahim diopo. Padahal lurusno pikirane wong. Jadi risikonya apa? Diopo. Tapi hebatnya orang kuni bardan bersalaman ala Ibrahim. Kuni ono sirohi geni bardan bersalaman ala Ibrahim. Jadi ada lan nyelametno Ibrahim. Tapi apa Ibrahim gak usaha apa-apa? Dia usaha nang eksekutor. Kalau saya diperbolehkan untuk ibadah sebentar, akhirnya salat hajat 2 rakaat jaluk supaya orang kobong. Makanya kalau bahasa dalam hadis itu sapa wong sing salat sunah qobliyatul asri, dia akan terjauhkan dari api neraka. Jadi orang bakal kobong. Jadi makanya kalau ada orang di mana kapan itu ada rame berkoro omai kobong. Wong ini jadi orang kobong. Ruangan itu dipikir orang kobong. Apa? Kira-kira dari ilmu Nabi Ibrahim. Jadi kita sholat asar, kemudian asar itu selalu sholat 4 rakaat 2 kali salam supaya ada rokok. Nah itu kan akhirnya menjadi ajaran Nabi Muhammad sholat sunnah qobliyatul asri. Nah itu kalau tauhid. Kalau ibadah ya bodoh. Ibadah itu ya syar'an wahatlah. Karena ibadah itu dari Allah. Jadi modelnya Nabi Muhammad diurugi kalau Nabi, kalau malaikat ini bicara disembah. Nah itu dengan wahyu itu syar'an wa akhlak. Tapi kalau tasawuf akhlak ya itu termasuk ada. Nah, itu nanti dirinci lagi. Kalau ada itu aturan yang dibikin oleh manusia yang jiwanya sama dengan aturan yang dibuat oleh Allah. Jiwanya. Jadi jiwanya bukan aturan. Jadi kalau ada undang-undang lalu lintas, ya, jiwanya bodoh karo karepe Gusti Allah. Ya apa karepe Gusti Allah? Ya, harus mewujudkan keamanan. Jadi ya harus mewujudkan kemaslahatan. Jadi pokoknya aturan itu membawa kemaslahatan, yaitu aturan yang